Selamat pagi ya boy. Kasih ya udah datang sepagi ini. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan bahwa semua pembicaraan di sini bersifat rahasia ya. Ya artinya apapun yang kamu ceritakan tidak akan saya sampaikan ke siapapun. Kamu juga tidak harus menceritakan hal yang belum siap kamu bagikan. Sesi ini juga dilakukan sukarela dan kamu boleh berhenti kapan saja ketika kamu tidak nyaman. Baik, Pak. Saya merasa lebih lega kalau begitu. Bagus. Nah, saya ingin kamu merasa aman dan nyaman di sini. Nah, jadi ceritain apa yang membuat kamu itu ingin datang ke ruang BK ini. Saya akhir-akhir ini sulit tidur, Pak. Ujian akhir sudah dekat dan saya selalu merasa takut gagal. Rasanya seperti semua yang saya pelajari hilang begitu saja ketika memegang kertas ujian. Nah, jadi kamu itu kan merasa cemas setiap kali menghadapi ujian ya. Iya, Pak. Saya sampai mengecewakan orang tua. Mereka berharap saya bisa dapat nilai bagus, tapi saya makin takut tidak bisa memenuhi harapan itu. Nah, perasaan seperti itu wajar sih. Bagus ya, banyak siswa yang merasa cemas ketika dihadapkan dengan ujian kan. Tapi kalau kecemasan itu terlalu kuat, bisa menghambat konsentrasi dan kemampuan berpikir kamu. Nah, hari ini kita akan mencoba pendekatan yang disebut cognitive behavior therapy atau terapi CBT. Nah, melalui terapi CBT ini kamu juga akan belajar memahami bagaimana pikiran kamu itu mempengaruhi perasaan dan perilaku. Nah, dari situ kita itu bisa menemukan cara baru untuk mengelola kecemasan gitu. Saya mau mencoba, Pak. Soalnya saya capek terusan panik setiap kali ujian. Nah, bagus ya. Saya ingin tahu lebih dalam. Kapan kamu itu mulai merasa cemas seperti ini? Sejak kelas 10. sejak kelas 10, Pak. Waktu itu saya dapat nilai jelek di ujian semester. Orang tua kecewa dan saya merasa gagal. Sejak itu setiap ada ujian saya langsung panik. Nah, berarti kamu itu mengingatkan kegagalan itu di masa lalu dengan ujian yang sekarang. Iya, Pak. Saya selalu merasa ujian itu momok. Bahkan sebelum belajar saya sudah takut duluan. Apa yang biasanya kamu pikirkan sebelum ujian? Pikiran saya penuh dengan hal buruk. Saya sering berkata dalam hati, pasti saya gagal, atau saya nggak sepintar teman-teman lain. Kadang sampai gemetar dan keringat dingin. Nah, itu yang kita sebut pikiran otomatis negatif ya. Pikiran itu muncul cepat tanpa disadari dan bisa memicu reaksi emosional yang kuat. Nah, dalam teknik CBT ini, kita itu belajar untuk mengenali dan menantang pikiran-pikiran itu. Bapak kasih contoh ya, pikiran negatif itu saya seperti gagal contohnya ya. Nah, fakta objektifnya itu saya sudah belajar dan berusaha. Nah, pikiran alternatifnya itu saya akan berusaha sebaik mungkin, kalaupun hasilnya belum maksimal itu bukan akhir dunia. Nah, sekarang itu coba kamu baca pikiran alternatif yang kamu rasakan. Saya punya kekuatan dan kemampuan sendiri. Nah, bagus banget. Yang penting saya berusaha dan belajar dan pengalaman. Entah kenapa rasanya lebih tenang, Pak. Saya jadi berpikir kalau mungkin saya terlalu keras pada diri sendiri. Benar sekali, Boy. Pikiran negatif yang sering kali membuat kita lupa pada bukti positif, pada hal kamu itu sudah belajar dan berusaha, bahkan datang ke sini untuk memperbaiki diri. Nah, itu juga bukti bahwa kamu itu peduli pada diri. Saya baru sadar kalau saya selalu fokus pada hal buruk. Nah, itulah langkah pertama dalam teknik CBT ini, menyadari pola pikir yang tidak rasional dan menggantinya dengan yang lebih sehat. Nah, sekarang mari kita coba latihan kecil. Tutup mata kamu sejenak. Bayangkan kamu itu sedang duduk di ruang ujian. Dan kamu itu membaca soal, menarik napas dalam-dalam dan memulai menulis jawaban. Kamu merasa tenang karena kamu tahu sudah belajar. Rasanya enak
Pak, biasanya saya malah membayangkan gagal. Hmm. Nah, visualisasi positif ini seperti itu bisa melatih otak kamu menghadapi situasi nyata dengan lebih tenang. Otak tidak bisa membedakan antara bayangan yang kuat dan kenyataan. Kalau kamu itu sering membayangkan sukses dan sedang melatih mentalmu. Jadi saya bisa melatih diri dengan cara berpikir dan membayangkan hal yang baik, ya Pak. Nah, tepat sekali boy. Sekarang itu kita tambahkan teknik lain, yaitu relaksasi pernapasan diafragma. Nah, tarik nafas kamu dalam lewat hidung selama 4 detik dan tahan 2 detik. Lalu hembuskan. Nah, bagaimana boy? Lebih ringan Pak, tadi saya bisa merasakan dada saya nggak sesak lagi. Nah, bagus, itu artinya tubuhmu mulai merespon pikiran yang tenang. Ingat, dalam teknik CBT ini, tubuh, pikiran, dan perasaan saling berhubung. Nah, sekarang kita bahas perilakumu ya menjelang ujian. Biasanya kamu itu melakukan apa saja yang membuat kamu itu cemas? Saya sering menunda belajar. Saya takut buka buku karena takut melihat materi yang belum paham. Nah, itu disebut perilaku menghindar dan justru memperkuat kecemasan, boy. Nah, semakin kamu menghindar, semakin kuat juga keyakinan bahwa ujian itu menakutkan. Nah, mulai sekarang kita ubah perilaku itu menjadi tindakan kecil yang positif. Nah, seperti ini contohnya. Di hari Senin itu waktunya jam 4 sampai jam 7 itu belajar matematika. Nah, kamu itu bisa belajar sedikit demi sedikit. Hari Selasa jam 5 sampai jam 7 bahasa Inggris. Nah, kamu itu tidak harus sempurna, cukup berproses, boy. Nah, yang hari Rabunya jam setengah 4 sampai jam 5 fisika. Setiap latihan kamu itu membuat kamu itu lebih siap, boy. Nah, setelah belajar, tulis kalimat afirmasi seperti itu. Ini akan melatih otakmu untuk fokus pada kemajuan, bukan keraguan. Baik Pak, saya akan coba mulai hari ini. Bagus. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kamu menyebutkan 3 hal yang bisa kamu syukuri tentang dirimu sendiri. Saya rajin belajar, punya teman-teman yang mendukung, dan saya nggak mulai menyerah. Nah, hebat. Itu 3 kekuatan besar yang bisa kamu andalkan. Teknik CBT ini mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri, bukan hanya menilai dari hasil ujian. Nah, bagus ya. Dari pertemuan hari ini, apa hal yang penting yang kamu bisa pelajari, boy? Saya belajar kalau pikiran negatif itu bisa diubah. Saya juga tahu bahwa kecemasan saya sebenarnya berasal dari cara saya berpikir. Sekarang saya tahu cara menenangkannya. Nah, luar biasa ya. Mulai sekarang, tiap kali kamu itu merasa cemas, gunakan 3 langkah ini. Sadari pikiran negatif kamu itu. Yang kedua itu menjadi pikiran yang realistis. Yang ketiga itu lakukan napas dan visualisasi positif. Nah, kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini, boy. Ya, saya yakin kamu itu bisa menghadapi ujian dengan tenang. Terima kasih banyak Pak, saya merasa lebih siap sekarang. Ya, sama-sama. Bagus ya. Ingat, keberhasilan bukan hanya nilai tertinggi, tapi kemauan kamu mengendalikan diri sendiri. Tanpa semangat dan terus percaya pada kemampuanmu. Nah, kita akhiri sesi hari ini. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.